Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Janur Sapteno dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Samratulangi Manado. Dengan NIM 221011060010. Sesuai dengan judul video, pada saat ini saya akan membahas tentang latihan-latihan soal dalam modul 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi Bahasa Lugas dalam genre makro dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Jenny Imbang, M.Hum, dan Vince Watak, SPD, MPD. Baiklah, kita masuk dalam latihan soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan bahasa lugas. Bahasa lugas adalah bahasa yang memiliki makna yang tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan konsep asalnya. Bahasa lugas juga disebut dengan bahasa denotasi. Jadi, bahasa lugas adalah bahasa yang tidak mengalami penambahan makna. Yang kedua adalah sebutkan kaidah-kaidah kebahasaan yang wajib dikuasai oleh penulis karya ilmiah, yaitu menggunakan kata impersonal, menggunakan kalimat pasif, menggunakan bahasa reproduktif, menggunakan bahasa denotatif, dan menggunakan kata baku. Yang berikutnya yaitu ejaan apa yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini. Bahasa Indonesia saat ini menggunakan ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD. Yang keempat yaitu jelaskan perbedaan bentuk ke dan di yang ditulis serangkai dengan yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata depan di, ke, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Yang berikutnya, apa sajakah dua golongan dalam unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dan contohnya? Unsur pinjaman yang pertama yaitu yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya reshuffle, shuttlecock, real estate, dan lain-lain. Unsur pinjaman yang kedua yaitu pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya nasional menjadi nasional dan rasional menjadi rasional. Yang berikutnya penjelasan tentang penggunaan tanda titik dan tanda koma. Fungsi tanda titik yang paling umum dan yang paling banyak dipahami orang ialah sebagai penanda akhir kalimat. Contohnya, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Dan tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Contohnya, ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Yang berikutnya, perbedaan tanda titik koma dan tanda titik dua. Ada perbedaan mendasar dalam penggunaan tanda titik koma dan titik dua di kalimat berbahasa Indonesia. Salah satu perbedaannya adalah tanda titik koma digunakan untuk mengganti kata penghubung. Contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Sedangkan tanda titik dua digunakan untuk dialog tertulis. Contohnya, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Berikutnya, perbedaan tanda pisah dan tanda hubung. Dalam bahasa Indonesia, tanda hubung merupakan lambang atau petunjuk yang menghubungkan unsur kata. Contohnya, berulang-ulang dan anak-anak. Sedangkan tanda pisah ialah lambang yang memisahkan atau membatasi kata atau kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang berikutnya, apa yang membuat suatu kalimat menjadi kalimat yang efektif? Sebuah kalimat dikatakan sebagai kalimat efektif apabila gagasan yang ada di dalamnya dapat diterima oleh pendengar maupun pembaca dengan mudah, jelas dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kalimat tersebut tidak mengandung maksud yang lain atau menyimpang. Dan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan syarat-syarat pembentukan paragraf. Paragraf yang baik memenuhi 3 persyaratan. Persyaratan pertama yaitu kesatuan. Paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan
dengan topik. Yang kedua, kepaduan. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf ialah kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Yang terakhir, yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Demikianlah pembahasan tentang latihan-latihan soal yang menyangkut dengan materi bahasa lugas dalam genre makro. Sekian dari saya dan terima kasih.